Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Riki Saputra dengan NIM C050857 dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membawakan sebuah PPT yang berjudul Akuntansi Pajak atas Harga Pokok Penjualan, Beban Operasional dan Laporan Rekonsiliasi Fiskal. Baiklah, latar belakangnya adalah akuntansi pajak membantu perusahaan menghitung, mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Transaksi keuangan mempengaruhi laporan komersial atau SAK dan berdampak pada kewajiban pajak. Sering muncul perbedaan antara laba menurut SAK dan menurut ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal untuk melakukan PKP yang benar dan menghindari kesalahan pelaporan serta sanksi. Fungsi akuntansi pajak untuk menghitung kewajiban pajak, menyusun dokumentasi, dan membantu kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Untuk rekonsiliasi fiskal, yaitu menjembatani selisih antara laba komersial dan fiskal dengan koreksi fiskal. Selanjutnya, harga pokok penjualan atau HPP dalam konsep dan komponen. HPP adalah seluruh biaya yang secara langsung berkaitan dengan memperoleh atau menghasilkan barang atau jasa yang dijual. HPP berpengaruh langsung terhadap laba rugi dan perhitungan pajak. Oleh karena itu, harus dihitung secara tepat. Perusahaan dagang yaitu HPP persediaan awal ditambah pembelian bersih, setelah retur dan pemotongan ditambah biaya angkut dikurang persediaan akhir. Untuk perusahaan manufaktur komponen, bahan baku, tenaga kerja langsung, pabrik-pabrik, atau listrik perawatan penyusutan mesin. Dan untuk implikasi fiskal, HPP umumnya diakui sebagai pengurang penghasilan bruto karena hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya, beban operasional, kategori dan ketentuan fiskal. Beban operasional mendukung aktivitas usaha di luar biaya produksi untuk diakui secara fiskal dan beban harus memenuhi prinsip memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Prinsip 3M, serta didukung bukti transaksi yang sah atau faktur kwitansi nota dan kontrak. Beban penjualannya yaitu contohnya adalah biaya promosi, iklan, distribusi, pengiriman, dan perjalanan dinas pemasaran. Untuk beban administrasi dan umumnya, co- contohnya sendiri adalah gaji staf kantor, listrik, air, alat tulis, internet, telepon, dan sewa gedung. Untuk biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense. Deductible expense adalah biaya yang diizinkan mengurangi penghasilan bruto karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan memenuhi prinsip 3M, serta syarat administrasi, dan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan terkait. Untuk gaji dan tunjangan, gaji karyawan dan tunjangan tertentu yang wajar dan didukung bukti. Biaya utilitas dan operasional, yaitu listrik, air, telepon, internet, sewa gedung, pemeliharaan, dan pemeliharaan kendaraan operasional. Pengembangan SDM dan penyusutan, yaitu biaya pelatihan dan penyusutan aset tetap melalui ketentuan perpajakan. Dan untuk bunga pinjaman dan pajak non-PPh, yaitu bunga pinjaman, usaha, dan pajak selain PPh yang diizinkan oleh aturan. Selanjutnya, biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Non-deductible expense tidak boleh mengurangi penghasilan bruto walau tercatat di laporan komersial. Aturan ini mencegah pembebanan biaya yang tidak berkaitan dengan usaha atau sifat pribadi. Contoh utamanya yaitu PPh, denda atau sanksi perpajakan, penghasilan laba atau dividen, pengeluaran pribadi pemilik, biaya tanpa bukti, dan sumbangan yang tidak memenuhi ketentuan. Dampak fiskalnya yaitu non-deductible expense menyebabkan koreksi fiskal positif, menaikkan laba fiskal dan PPh terutang. Selanjutnya ada perbedaan laba komersial versus laba fiskal. Laba komersial dihitung berdasarkan SAK untuk tujuan melaporkan ke pemangku kepentingan. Laba fiskal dihitung menurut ketentuan perpajakan setelah
konsiliasi fiskal. Perbedaan muncul karena perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya dan metode akuntansi. Yang pertama, ada perbedaan metode, contohnya ialah metode penyusutan yang berbeda antara komersial dan fiskal. Yang kedua, ada perbedaan waktu. Pengakuan pendapatan atau biaya dapat berbeda timingnya sehingga menimbulkan perbedaan temporer. Dan yang ketiga, biaya yang dilarang. Beberapa biaya diakui komersial tetapi tidak fiskal atau non-deductible menghasilkan perbedaan permanen. Rekonsiliasi fiskal mengklasifikasikan perbedaan menjadi permanen atau tidak akan dibalik dan temporer atau akan terbalik di masa mendatang untuk memperoleh laba fiskal yang benar. Selanjutnya ada koreksi fiskal, koreksi positif dan negatifnya. Koreksi fiskal adalah penyesuaian terhadap laba komersial agar sesuai ketentuan pajak dua jenis koreksi. Yang pertama ada koreksi positif, yaitu penyesuaian peningkatkan laba fiskal. Contohnya, denda pajak, pengeluaran pribadi, PPh, biaya atau bukti, dan sumbangan tidak sesuai. Selanjutnya ada koreksi negatif, penyesuaian menurunkan laba fiskal. Contohnya, pendapatan yang dikenakan pajak final, pendapatan bunga deposito tertentu, dan penyusutan fiskal lebih besar dari komersial. Kedua jenis koreksi wajib dicatat secara rinci dalam laporan rekonsiliasi fiskal karena menjadi dasar penghitungan PKP dan PPh badan. Dan selanjutnya ada perhitungan PPh badan dan jurnal akuntansi pajak. Proses perhitungan PPh badan yaitu susun laporan laba rugi komersial atau SAK, lalu lakukan koreksi fiskal atau positif dan negatif, lalu tentukan laba fiskal atau PKP, dan terapkan tarif pajak sesuai peraturan untuk menghitung PPh badan terutang. Ketelitian penting untuk menghindari kekurangan atau kelebihan bayar dan sanksi. Pencatatan jurnal yaitu jurnal penyesuaian, mencatat beban pajak dan kewajiban pajak pada periode serta pelunasan saat pembayaran pajak. Tujuan jurnal memastikan laporan keuangan menggambarkan beban utang pajak secara akurat untuk SPT tahunan dan pengendalian internal. Perusahaan wajib mengikuti perubahan tarif dan peraturan perpajakan terbaru. Kesalahan perhitungan PPh badan dapat berakibat denda, bunga, atau pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kesimpulan materi kali ini adalah akuntansi pajak krusial untuk menentukan kewajiban pajak yang benar. HPP dan beban operasional harus dicatat akurat, dukung bukti, dan dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Identifikasi deductible vs non-deductible expense. Lakukan rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh laba fiskal data koreksi fiskal secara terperinci. Hitung PPh badan dengan teliti dan lakukan jurnal penyesuaian yang tepat. Kepatuhan pada dokumentasi dan pengendalian internal akan mengurangi risiko koreksi fiskal dan sanksi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.